Tema kita malam hari ini tema yang sederhana, mudah-mudahan bermanfaat. Suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada para sahabatnya, kepada para kaum kafir Quraisy. Beliau berdakwah. Ketika beliau berdakwah, kemudian para kaum kafir Quraisy menolak Nabi SAW. Tidak suka dengan Quran, tidak suka dengan Nabi, tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan ajaran baru, tidak mau Tuhannya satu, maunya banyak. Ini ada dewa buat nikahan anak, ini buat cari jodoh, ini buat pekerjaan yang biar mudah. Tuhannya banyak, nggak mau satu, maunya banyak. Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah roh yang banyak itu, yang kecil, yang dibuat dari patung, dipahat oleh seorang manusia, dipahat. Contoh, saya tukang pahat, saya pahat itu batu, saya ukir itu pohon, saya ukir itu kayu, berubah menjadi sebuah patung. Kemudian saya sembah, nggak masuk akal, nggak bisa diterima akal. Makanya Umar bin Khattab suatu hari saat duduk dengan sahabatnya, Umar ketawa. Kemudian kata sahabat yang lain, loh, Umar, kenapa kamu ketawa? Tidak, saya ini teringat waktu saya dulu jahiliyah. Jahiliyah itu artinya zaman-zaman bodoh, zaman-zaman kejahilan, tidak berpikir waras. Kenapa? Kata sahabat, kata Umar, dulu saya pernah punya makanan. Makanan ini saya bentuk menjadi sebuah Tuhan. Kemudian makanan ini saya sembah. Saya minta kesehatan, saya minta rezeki, sesuatu dari suatu hal yang saya buat. Suatu hari saya jalan, pergi, saya bawa Tuhan saya ini. Saya bawa Tuhan saya sampai di perjalanan lapar. Makanya kalau perjalanan makan dulu, biar tidak lapar. Lapar, tidak punya makanan, akhirnya Tuhan saya makan. Subhanallah, itu yang dimakan. Subhanallah. Dia bilang, wahai Tuhan, mohon maaf ini, saya nggak ada makanan, akhirnya saya makan. Subhanallah. Itulah akal manusia yang mana yang bisa menerima iman begitu? Tidak bisa. Kembali lagi, akhirnya pada zaman jahiliyah, para kaum kafir Quraisy menolak. Bahkan ada orang yang tahu itu Islam, yang tahu ini agama benar, tahu Quran ini dari Allah, tahu surga neraka itu ada, tahu Muhammad SAW adalah Nabi, tapi dia masih mengingkari. Itu disebabkan hasad, dengki, disebabkan iri hati. Nah, iri hati nanti bahaya. Nah, ketika menolak dakwah Rasulullah SAW, kemudian Rasul mengenalkan Allah. Rasul berdakwah menyampaikan, wahai kaumku, wahai sahabatku, wahai masyarakatku, tinggalkan semua Tuhan-Tuhan kalian yang kecil itu, beribadah kepada Ar-Rahman. Beribadahlah kepada Allah. Kemudian mereka mengatakan, qalu wa Ar-Rahman.
Rahman. Rahman, siapa itu Rahman? Kata siapa? Kata orang kafir. Kata orang kafir. Siapa itu Rahman? Yang kita kenal itu Al-Lata wal-Uzza wal-Manat, dan para dewa-dewa, para patung-patung yang lain. Yang kita kenal Tuhan Lata, yang kita kenal Tuhan Uzza, yang kita kenal Tuhan Manat. Kita nggak kenal Ar-Rahman, nggak kenal. Yang kita kenal itu Lata, Uzza, Manat, dan para patung-patung yang lain. Qalu wa Ar-Rahman, ditanya, wahai Muhammad, siapa itu Ar-Rahman? Fa'anzalallahu, maka Allah menurunkan surat Ar-Rahman. Nah, jadi sebab turunnya surat Ar-Rahman, dakwah Nabi ditolak. Mereka mengatakan, "U'budur Rahman." Kata Rasul, sembah Ar-Rahman. Kata mereka, "Wa mar-Rahman?" Qalu wa mar-Rahman. Turunlah ayat surat Ar-Rahman. Tinggal pertanyaan. Coba sama-sama kita merenung, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya yakin di sini sudah hafal surat Ar-Rahman. Insyaallah. Oh, kayaknya indah kalau satu-satu baca ya. Iya. Wah, Pak Adi. Nih, saya yakin semuanya sudah hafal surat Ar-Rahman ini. Betul ya, Pak? Oh, enggak betul. Masyaallah. Ini surat, subhanallah. Surat ini Allah turunkan. Tapi sebelum saya bahas tentang surat Ar-Rahman, Bapak, yang di depan kita ini Al-Quran. Ini kitab Allah. Ini kalam Allah. Ini nasihat Allah. Ini petunjuk manusia. Ini pedoman hidup manusia. Di sini. Bapak mau tanya saya, Ustaz, gimana kabar orang-orang di surga? Ini jawabannya. Ustaz, bagaimana keadaan neraka? Di sini. Ustaz, bagaimana keadaan kiamat? Bumi terbelah. Dijelaskan di sini. Fa'idza syaqqatis samaa, apabila langit sudah terbelah. Langit Pak terbelah. Kemudian gunung-gunung seperti kapas berterbangan. Manusia sudah entah lari kemana. Di sini ada. Dikabarkan di sini bagaimana kemampuan Fir'aun membunuh anak kecil tanpa kenal rasa kasihan, namun akhirnya mati tenggelam. Di sini ada. Bagaimana cara mengurus rumah tangga? Di sini ada. Bagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan cobaan untuk menyembelih anaknya? Di sini ada. Siapa itu Allah? Di sini ada. Siapa yang menciptakan, bagaimana penciptaan manusia di perut orang tua, di perut ibundanya, bagaimana kejadiannya dari nutfah, dari seorang laki-laki, kemudian masuk ke dalam rahim, kemudian Allah bentuk, kemudian segumpal darah, dari segumpal darah seperti tulang berulang, kemudian dilapisi dengan pakasawna al-idhama lahma, kemudian dilapisi dengan daging, dibentuk wajahnya. Di sini ada. Berapa hari lahir tercepat? 6 bulan dalam Al-Quran. Di sini ada. Berapa lama waktu menyusui? Haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Menyusui waktu 2 tahun. Di sini ada. Haulain, haul. Kita kan biasanya ada haul. Haul Habib fulan, haul Kiai fulan. Haul itu setahun. Haulain 2 tahun. Bagaimana keadaan Nabi perang? Ada di sini. Allah turunkan ribuan malaikat ketika perang Badar. Ada di sini. Semuanya ada di sini. Loh Ustaz, saya kok nggak tahu. Ternyata Quran itu lengkap.
bilang nggak lengkap itu siapa? Quran ini lengkap. Semuanya ada. Subhanallah. Allah jelaskan di sini. Buah-buahan Allah jelaskan. Makanan terbaik Allah jelaskan. Bagaimana istri? Ini bapak-bapak ini yang sudah punya istri, yang mungkin istrinya sedang mengandung. Ustaz, istri saya sudah tua Ustaz, nggak mungkin ngandung. Bisa istri kedua. Masya Allah. Mang Adi senyum-senyum Mang Adi. Amin. Boleh Pak, istri dua, istri tiga. Nah, ini ada istri saya. Ketika mengandung, makanan apa yang terbaik aja? Maryam. Seorang wanita suci yang Allah kasih hamil, tidak ada suaminya. Kasihan Maryam. Makanya wanita paling kasihan itu ketika hamil, gak punya suami, kasihan. Bapak mungkin tahu kondisi wanita hamil lemah, betul ya Pak? Lemah, perlu pertolongan seorang suami, perlu tanggung jawab. Itulah nikah. Tanggung jawab seorang suami. Lemah. Tapi di situ Allah kasih makanan. Ada kisahnya dalam Al-Quran. Ada. Semua ada. Quran ini lengkap. Tinggal kitanya mau baca atau tidak. Kalau kita sampai saat ini belum buka Quran, belum baca Quran, belum mendalami Quran, lantas pertanyaannya, apa bedanya kita sama orang kafir zaman Nabi? Sama orang kafir zaman sekarang? Orang kafir gak mungkin baca Quran. Itu ada muslim gak baca Quran. Apa bedanya? Baik. Qalu wa Rahman. Mereka berkata, apa itu Ar-Rahman? Maka turunlah surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insan, 'allamahu al-bayan. Ar-Rahman. Allah di sini memperkenalkan namanya. Surat Ar-Rahman itu turun di kota Makkah. Semoga yang di sini Allah panggil ke kota Makkah, amin. Amin. Untuk umrah dan haji, amin. Amin. Bicara umrah dan haji, umrah haji itu ada dua. Ada umrah dan haji namanya nisab. Nisab itu artinya pakai uang. Contoh, umroh saat ini sekitar 20 juta, haji sekitar 40 juta. Kumpulin uang, nabung, terkumpul 20, 40, bayar, namanya haji atau umroh di nisab. Ada yang kedua, namanya haji atau umroh nasib. Apa itu haji atau umroh nasib? Dia gak punya uang, tapi punya niat dan doa. Nah, ini penting. Dia tidak punya uang, tapi punya niat dan doa. Niatnya kencang luar biasa. Doanya setiap hari dilantunkan. Allahumma rzuqna al-Makkah al-Mukarramah. Allahumma rzuqna al-hajjan mabrurah wa umratan mabruratan. Ya Allah, berikan aku haji dan umrah. Doa tiap hari, niat yang kencang. Dekati Allah. Maka suatu hari orang ini akan dipanggil oleh Allah. Kemudian semuanya haji nasib. Amin. Masyaallah. Ar-Rahman. Turunlah surat Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Allah Subhanahu wa taala ingin memperkenalkan dirinya. Ini jadi ayat ini adalah, surat ini itu adalah jawaban dari orang kafir. Mereka bertanya kepada Nabi karena mereka gak kenal Allah. Wajar. Kita gak kenal seseorang, kita tanya. Nah, mereka nanya, Al-Quran jawab. Masih juga kamu beriman? Nah, itu udah parah namanya. Makanya kita kalau mau kenal Allah, baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahman.
Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pak, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Maha, lagi Maha, berarti Ar-Rahman Maha Pengasih. Allah. Di Allah itu punya sifat mengasihi, punya sifat menyayangi, punya sifat kasih sayang. Itu Allah. Allah punya sifat Ar-Rahman. Kalimat Ar-Rahman itu dalam bahasa Arab kasih sayangnya berlimpah. Digunakanlah kalimat Rahman. Kalau kasih sayangnya satu sedikit, itu Rahim. Tapi kalau Rahman itu kasih sayangnya berlimpah. Subhanallah. Makanya waktu Fir'aun ini, kenapa Fir'aun? Kenapa? Nanti apa? Tidak apa? Ya. Subhanallah. Fir'aun itu musuhnya Nabi Musa. Fir'aun ini seorang raja, pemimpin, tapi zalim, tukang bunuhin anak. Ya, tukang bunuh anak. Kenapa dia bunuh anak? Karena dia mimpi Tuhan. Dia kan ngaku Tuhan. Kok Tuhan mimpi? Tuhan bisa mimpi. Dia Tuhan. Dia mimpi. Apa katanya? Nanti ada dari Bani Israel, ada anak yang lahir, dia jadi besar, dia gulingkan kepemimpinannya, kekuasaannya, dia kalah. Bangun dia, keluar undang-undang, nggak perlu DPR, langsung undang-undang, apa namanya, Kepres, keputusan presiden kalau zaman sekarang. Kalau dulu langsung perintah, prajurit dipanggil, langsung keluar undang-undang, bunuh semua laki-laki. Saya tanya, itu kejam atau tidak? Dan cara bunuhnya nggak main-main, bukan ditembak, bukan. Cara bunuhnya bengis, dibunuh disiksa, menolak langsung. Jadi datanglah prajurit ke sebuah rumah, dibuka pintu, digedor, masuk. Ada anak baru lahir, diambil anaknya, digorok. Orang tua mana yang digorok? Ibunya melawan, ibunya digorok. Bengis sekali. Dan goroknya itu bukan pelan. Muslim itu, lihat agama kita, saking kasih sayangnya agama kita, pengasihnya agama kita. Kita ini diajarkan untuk orang yang jagal sapi itu harus sekali fa'ahsinu dzabha. Kalau kalian ingin memotong sebuah hewan kurban, maka potonglah dengan cepat dan baik. Artinya apa? Sekali pertama tajamkan pisau, kedua sekali tebas. Jangan pisaunya tumpul kemudian begini. Wah, ini sakit. Apalagi apa? Di luar bunuh sapi, caranya apa? Pakai palu besar, palu yang buat robohin ini gedung. Palu besar, palu padanya. Tidak manusiawi. Potong semuanya. Fa'ahsinu dzabha. Nah, Nabi, Fir'aun itu bukan nyembelih seperti itu. Dia motong. Makanya kalau orang di Islam dikisos, tahu Pak kisos? Kisos itu ada orang bunuh dalam Islam diapain? Contoh ada orang membunuh orang. Orang pelaku ini diapain? Dibunuh. Pertanyaan saya, adil tidak Pak? Adil. Ustaz, kok hukuman membunuh orang? Loh, coba Pak, anak kita dibunuh orang. Bapak gimana jawabannya? Bunuh. Bunuh atau tidak? Adil ya? Siapa yang ridho anaknya dibunuh? Kan gitu. Artinya adil. Nah, kembali lagi.
Fir'aun itu kalau potong anak, makanya kalimatnya yuzabbihu, bukan zabaha, yuzabbihuna abna'ahum. Dia memotong dengan keras dan beringas, dengan kekuatan. Baik, berarti sekarang kita tahu, sekarang Fir'aun ini orang yang paling dibenci. Istilah kalau zaman sekarang, didoain orang, dilaknat orang, disumpahin orang. Karena apa? Tukang tiap hari itu baik dibunuhin. Jalan ke bidan, dulu gak ada bidan, Pak. Tukang lahirin langsung, ada yang melawan langsung. Anak kita kalau di zaman Fir'aun marah besar, mana ada yang lebih bawa anaknya dibunuh. Singkat cerita, ini Fir'aun kan raja zalim. Datanglah satu-satunya raja zalim, raja yang zalim, luar biasa zalim, pembunuh belum. Ya. Dikirim 2 nabi. Nabinya bukan 1, nabinya 2. Pertama Nabi Musa, kedua Nabi Harun. Dikirim. Apa kata Allah? Tapi Allah sayang. Allah sayang. Allah punya rasa kasih sayang. Allah punya rasa, walaupun dosanya sudah berlipat ganda, Allah punya kasih sayang. Allah cinta. Cinta Allah itu lebih besar dari dosa seluruh hamba. Kita punya dosa, tapi Allah Maha kasih sayang. Kata Allah dalam Al-Quran surah Taha, idhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, pergi kalian kemana? Ke Musa, ke Fir'aun. Wa qula lahu qawlan layyinan, walaupun dia pembunuh, tapi coba sampaikan dengan perkataan yang baik. La'allahu, agar dia yatadhakkaru aw yakhsha, agar dia bisa menerima perkataanmu, mengambil pelajaran darimu, dan agar dia bisa takut kepada Allah. Perintahnya apa? Bukan Musa diperintahkan, Allah bisa memerintah. Wahai Musa, ambil tongkatmu, wahai Fir'aun, ambil cambukmu, datang ke dia, perangi. Bisa tidak? Bisa. Tapi Allah, qul qawlan layyinan wa qula lahu qawlan layyinan. Ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Datanglah Musa, datanglah Harun, ngomong baik-baik, ditolak lagi. Singkat cerita, Fir'aun ini mati tenggelam. Jadi ditenggelamkan oleh Allah. Nah, ketika tenggelam, ini manusia begini. Ketika manusia itu ketika punya harta, punya jabatan, punya posisi, punya ilmu, ya, itu sombong. Ar-ra'a istaghna. Dia nggak perlu sama orang lain. Betul nggak, Pak? Yang mau tanya, betul atau tidak, Pak? Orang kalau punya jabatan, dadanya ke depan kalau dia. Semua dianggap kecil, dia paling besar. Seakan-akan dia melihat orang dari atas Monas. Dia rasa paling tinggi, punya jabatan, punya ilmu, gelarnya banyak, posisinya tinggi, punya harta. Dia seakan-akan dari atas Monas melihat semua orang kecil. Padahal orang juga melihat dia di atas kecil. Betul tidak, Pak? Sama-sama kecil. Dia sombong. Tapi ketika sudah Allah cabut kekuasaannya, Allah cabut hartanya, Allah cabut kemampuannya, Allah cabut kekuatannya, Allah cabut ilmunya, kesehatannya, baru dia tahu, saya ini makhluk lemah. Nah, Fir'aun begitu. Dia punya kekuasaan, dia bunuh orang, dia hukum orang. Ketika dia sudah mau tenggelam, nggak ada lagi yang prajurit yang bisa menyelamatkan dia. Semua prajurit mati. Dia juga sudah mau tenggelam, nggak ada yang selamat dia. Kemudian dia mengatakan, saya beriman kepada Robnya Musa dan Harun. Mau mengucapkan itu, Pak? Mau mengucapkan kalimat taubat.
saya beriman kepada Robnya Musa, Robnya Harun. Saya beriman kepada Robnya Bani Israel. Saya beriman. Kemudian datanglah malaikat Jibril, ngambil tanah dari dasar laut. Di dalam hadis ini, ngambil tanah dari dasar laut. Oh, disumpal di mulut Fir'aun. Jangan ngomong taubat. Kata siapa? Kata Jibril. Kenapa? Jibril marah sama Fir'aun. Kalau bahasa kita gini, Fir'aun, bahasa ini, ente anak baru diciptakan kemarin. Saya ini dari awal ini yang menduduki bumi langit ini saya. Saya ini besar dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Saya ini ketika saya ini seakan-akan begitu tuh. Siapa namanya? Malaikat Jibril. Saya ini kalau buka satu sayap saja itu tertutup seluruh bumi. Ini saya punya 600 sayap. Jadi 600 bumi itu ketutup sama sayap saya. Saya ini besar, tapi saya ketika menghadap Allah kecil. Saya ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Loh, ente kok ngaku Tuhan ente? Ente kurang ajar banget ente. Begitu. Gak sopan ente sama Allah. Gak sopan. Allah menciptakan langit besar ini. Langit itu di sisi Allah kecil lah. Kecil bagaikan debu. Bumi kecil, semua kecil di sisi Allah. Kok ente bisa mengatakan ente Tuhan? Gak sopan bener. Marah Jibril. Tapi kan Jibril gak bisa bunuh Fir'aun. Tapi dia marah dengan tahu ada Allah ente. Istilahnya disentil sama sayapnya. Jibril juga beberes. Ente kok aku Tuhan itu? Kemudian Jibril gak ridho kalau siapa? Kalau Fir'aun menerima kasih sayang Allah Subhanahu. Gak mau dia, ente berbangan. Akhirnya Pak, diambil pasir dari bawah laut, dimasukin. Wah, gak bisa dikomong. Karena Jibril kata Rasulullah SAW khawatir ketika Fir'aun mengatakan, saya bertobat kepadamu ya Allah, khawatir kasih sayang Allah, rahmat Allah nyampe ke dia sehingga dia penghuni surga. Gak mau. Jibril gak mau. Artinya apa? Begitu besar kasih sayang Allah. Ar-Rahman. Begitu besar kasih sayang Allah. Sampai pembunuh ini saja sampai dikasih kasih sayang. Andai kan mengucapkan, tapi tidak terjadi, dan akhirnya Fir'aun dimasukkan ke dalam neraka. Itulah Allah. Allah memperkenalkan dirinya, wahai manusia, ana Rahman. Qul Allah awidur Rahman. Panggil saya Allah atau panggil saya Ar-Rahman. Ya Rahman, ya Rahman. Boleh kita berdoa dengan mengucapkan ya Rahman. Tidak hanya mengucapkan ya Allah, berikanlah saya ilmu, ya Allah, berikanlah saya rezeki istri yang salehah, wahla akhlak saya ya Allah. Tidak. Ucapkan ya Allah, yang Maha Pengasih ya Allah. Yang luas Maha Pengasihnya di bumi dan di langit ya Allah. Ya Rahman, kasihilah kami. Kasihilah keluarga kami. Kasihilah anak cucu keturunan kami ya Allah. Jagalah kami ya Allah. Jagalah keluarga kami dari COVID-19. Minta Allah. Allah Maha Pengasih. Allah kasih. Pak, jangan Muslim kafir aja dikasih sama Allah. Fir'aun kafir dikasih semua sama Allah. Ustaz, saya minta kok sampai saat ini saya nggak dikasih Ustaz. Minta apa? Saya minta jabatan, saya minta harta, saya minta uang. Subhanallah. Kalau kita minta sesuatu, ini konsepnya, minta sesuatu tidak Allah kasih, itu berarti Allah cinta sama kita. Kalau kita minta, ya Allah, berikanlah saya jabatan ini, contoh-contoh, nggak dikasih sama Allah, itu terbaik. Mungkin kalau kita punya jabatan sombong, itu tidak. Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang banyak, uang yang banyak, istri yang banyak. Dua saja. Kalau kita contoh kita dikasih contoh
dikasih mobil, dikasih harta, dikasih segala macam. Kira-kira lupa sama Allah, dekat sama Allah. Lupa. Lihatlah artis, mereka bayar uang, lupa sama Allah. Paling nanti di akhir hayat susah menikah. Tapi kalau kita sekarang yang sekarang ini, akhirnya kita melangkah kelas ini. Akhirnya kita berdoa sama Allah. Akhirnya kenapa? Pak, manusia itu hawa nafsunya lebih banyak daripada imannya. Jangankan kita, sahabat Nabi habis sholat langsung pulang. Ditanya, siapa tadi langsung pulang? Kenapa gak zikir? Pas sholat berikutnya datang, wahai sahabatku, kok kamu gak zikir? Pulang itu kenapa itu? Kayak gak butuh sama Allah, gak menyebut nama Allah, tidak berdoa sama Allah. Lo ini siapa? Sebesar apa? Akhirnya kata sahabat, ya Rasulullah, kain saya cuma satu. Jadi saya sholat, saya ditunggu istri saya di rumah, dan dia sholat pakai itu. Subhanallah, Rasul kaget. Karena orang ini bilang, tolong ya Rasulullah, doakan saya kaya. Didoain sama Rasul, didoain. Oh, salah. Singkat cerita, kaya. Singkat cerita, menjadi orang kaya. Setelah itu sombong. Setelah itu nggak mau zakat. Setelah itu tidak mau zakat. Tidak mau menolong orang, sombong. Akhirnya apa? Akhirnya Allah miskinkan lagi. Ini terjadi di zaman sahabat Nabi, terjadi di zaman Nabi Muhammad, terjadi di zaman Nabi Musa. Korun, sombong juga. Akhirnya hartanya dipendam ke dalam bumi, ditenggelamkan. Dia sama hartanya ditenggelamkan. Makanya kalau kita dapat harta di bawah tanah disebut dengan harta karun. Itu dari sana ceritanya, walaupun belum tentu harta itu adalah harta si korun yang ada di Mesir. Kembali lagi bahwa Allah itu Maha Pengasih. Karena Allah Maha Pengasih. Contoh, Bapak yakin nggak dicintai sama Allah? Yakin? Kita yakin nggak? Kita ini nggak kaya tapi kita dicintai Allah. Buktinya Allah kalau Allah cinta, Bapak cinta sama istri, Bapak cinta sama anak. Pertanyaan saya, mau nggak anak Bapak kalau udah besar jadi orang gak baik? Jangan. Mau nggak anak Bapak? Enggak saya. Dua. Terus 2 menit. Wah, ini kita lanjut lagi nanti insyaallah. Tapi yang pasti bukti cinta Allah kasih iman. Tidak semua Allah kasih iman. Kristian orang kaya tapi Allah gak kasih iman. Nanti masuk neraka. Alhamdulillah. Jadi ini Allah cinta. Nanti insyaallah kita akan bahas lagi tentang keesaan Allah, kebesaran Allah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah cintai kita, Allah kasih kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.